Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Purwaningrum, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai konsep analisis regresi dan analisis korelasi pada mata kuliah statistika. Baik, untuk lebih lanjutnya kita simak pada pembahasan video berikut ini. Kita akan memulai pembahasan mengenai konsep analisis regresi dan analisis korelasi. Analisis regresi dan analisis korelasi umumnya digunakan untuk penelitian, baik berupa skripsi, tesis, jurnal penelitian, dan jenis penelitian lainnya. Kemudian, kita langsung saja ke fungsi atau penggunaan dari analisis regresi dan analisis korelasi. Pada analisis regresi sendiri digunakan untuk mengukur pengaruh statistika yang terjadi antara dua variabel atau lebih. Jadi di sini variabel dimaksud yaitu variabel bebas yang dinotasikan dengan X dan variabel terikat yang dinotasikan dengan Y. Di sini kita bisa menggunakan variabel bebas lebih dari satu untuk mengetahui atau melihat pengaruh terhadap variabel terikat atau Y. Kemudian pada analisis korelasi ditekankan pada keeratan hubungan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel saja, tidak lebih. Untuk variabelnya variabel bebas yang dinotasikan dengan X, kemudian dan variabel terikat dinotasikan dengan Y. Variabel bebas hanya boleh terdiri dari satu variabel saja yang digunakan untuk melihat pengaruh terhadap variabel Y atau terikat, baik variabel bebas 1 dengan variabel bebas 2 atau X1 untuk melihat hubungan dengan variabel bebas kedua. Kemudian terdapat model regresi. Model analisis regresi terdiri dari dua jenis, yaitu analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Analisis regresi sederhana terdiri hanya satu variabel bebas yaitu X1 dan variabel terikat Y, dan terbagi menjadi linier dan non-linier. Kemudian untuk model analisis regresi berganda terdiri dari linier dan non-linier. Pada analisis regresi berganda ini kita bisa menggunakan variabel bebas atau X lebih dari satu, yaitu X1 untuk melihat pengaruh dengan variabel terikat Y, X1 dan X2 untuk melihat pengaruh terhadap variabel terikat atau Y, kemudian X1, X2 dan X3 untuk melihat pengaruh pada variabel terikat Y. Kemudian untuk model regresi baik yang sederhana maupun yang berganda pada non-linier masing-masing memiliki eksponensial, logaritmik, polinomial, dan power atau geometri untuk menguji seberapa pengaruh variabel bebas tersebut terhadap variabel terikat. Itu bisa diuji satu persatu untuk melihat seberapa besar pengaruhnya. Pada analisis korelasi yang biasanya dinotasikan dengan huruf R atau koefisien korelasi, memiliki interval koefisien korelasi, artinya nilai koefisien korelasi berada dalam interval -1 hingga +1. Kemudian juga memiliki arah hubungan atau arah korelasi positif dan negatif. Untuk bentuk korelasi sendiri memiliki 3 bentuk korelasi, yaitu
korelasi positif, korelasi negatif, dan tidak berkorelasi. Untuk korelasi positif, berarti terdapat hubungan positif antara kedua variabel atau saling berbanding lurus. Karena X sebagai variabel bebas, jika mengalami kenaikan, maka variabel terikat atau Y maka akan mengalami kenaikan juga. Kemudian, untuk korelasi negatif, berarti terdapat hubungan negatif antara kedua variabel, yaitu variabel bebas atau X dan variabel terikat atau Y, di mana saling berbanding terbalik. Karena jika X sebagai variabel bebas mengalami kenaikan, justru pada variabel terikat atau Y akan mengalami penurunan. Kemudian untuk bentuk tidak berkorelasi, berarti tidak ada hubungan antara kedua variabel. Jadi variabel bebas sebagai X tidak memiliki hubungan dengan variabel terikat atau Y. Sekian untuk materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat serta dapat menambah pengetahuan serta pemahaman kita mengenai analisis regresi dan analisis korelasi. Tetap semangat dan jangan bosan untuk terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.